Di balik kemewahan rumah tangga yang tampak sempurna, Ida tidak pernah menyangka bahwa suaminya, Juna, dan sahabat karibnya, Fani, sedang menenun jaring pengkhianatan yang begitu rapi. Di saat Ida memberikan seluruh ketulusannya, mereka justru mentertawakan kepolosannya di setiap pertemuan rahasia. Namun, badai besar akan segera datang ketika Ida menemukan rahasia gelap di tablet kerja suaminya yang membongkar semua kepalsuan mereka selama bertahun-tahun. Bukannya hancur meratap, Ida justru memilih bangkit dengan cara yang paling elegan dan mematikan. Menyiapkan sebuah kejutan besar di meja makan yang akan membalikan keadaan dalam sekejap mata. Akankah Juna dan Fani mampu menghadapi kemurkaan wanita yang selama ini mereka remehkan? Ataukah ini menjadi awal dari kebangkitan Ida sebagai sosok yang jauh lebih bersinar dari yang pernah mereka bayangkan? Sebelum kita lanjut ke kisah kebangkitan Ida yang penuh inspirasi ini, kami ingin menyapa para penonton semua. Kamu sedang menonton dari kota mana nih? Silahkan tulis nama kotamu di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Pagi itu, Mentari menyelinap malu-malu melalui celah tirai sutra di kamar mewah yang seharusnya terasa hangat. Namun, bagi Ida, udara di sana terasa sedingin es yang membeku. Ia berdiri di depan cermin besar, menatap pantulan dirinya yang mengenakan gaun rumah tangga rapi. Namun matanya tak mampu menyembunyikan binar yang mulai meredup. Selama 7 tahun, Ida telah membangun istana pasirnya dengan penuh ketulusan, menjadi istri yang penurut bagi Juna, dan meletakkan seluruh mimpinya di dalam kotak terkunci rapat di bawah tempat tidur. Di atas meja rias, sebuah foto pernikahan mereka masih terpajang manis, memperlihatkan tawa Juna yang tampak sangat tulus. Namun entah mengapa, belakangan ini tawa itu terasa seperti gema yang menjauh. Ida merasakan kehampaan yang aneh, seolah-olah ia sedang berjalan di atas jembatan gantung yang talinya mulai terkikis satu demi satu. Tapi ia terlalu takut untuk melihat ke bawah. Suara langkah kaki Juna yang tergesa-gesa memecah keheningan pagi. Tanpa kecupan di kening seperti biasanya, pria itu hanya sibuk merapikan dasinya sambil terus menatap layar ponsel yang tak henti bergetar. Ida mencoba mendekat, menawarkan secangkir teh hangat yang aromanya memenuhi ruangan. Namun Juna hanya mengangkat tangan tanda menolak tanpa sekalipun menoleh. "Aku sibuk, Ida. Banyak urusan di kantor yang harus kuselesaikan dengan tim," ucapnya dingin. Nada bicara yang kini menjadi makanan sehari-hari bagi Ida. Saat Juna melangkah keluar, keheningan kembali menyergap, lebih pekak dari sebelumnya. Ida terhenyak di tepi ranjang, meremas jemarinya yang mulai bergetar. Di tengah kemewahan yang mengepungnya, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia punya segalanya secara materi, namun jiwanya terasa kering kerontang. Ada sebuah firasat buruk yang mulai berkecambah di lubuk hatinya. Sebuah bisikan lirih yang mengatakan bahwa kedamaian ini hanyalah ketenangan sebelum badai besar menghantam dan menghancurkan seluruh dunianya tanpa sisa. Bisikan lirih tentang badai yang akan datang itu seolah menemukan pembenarannya saat daring telepon rumah memecah lamunan Ida, membawa suara ceria Fani yang seketika mencairkan suasana beku di ruang tengah. Sahabat karibnya itu mengajak bertemu di sebuah taman kota, tempat mereka biasa menghabiskan waktu sejak masa SMA. Ida menarik napas panjang, mencoba membuang sesak yang menghimpit dada, lalu bergegas bersiap demi mendapatkan sedikit penghiburan dari satu-satunya orang yang ia anggap sebagai saudara. Di sana, di bawah pohon mahoni yang rimbun, Fani sudah menunggu dengan senyum manis yang selalu tampak menenangkan. Wanita itu langsung memeluk Ida erat, seolah mampu merasakan beban berat yang sedang dipikul sahabatnya tanpa perlu sepatah kata pun terucap. "Kamu terlihat pucat, Ida. Apa si Juna membuatmu kelelahan lagi dengan sikap dinginnya?" tanya Fani sambil mengusap lembut punggung tangan Ida. Mendengar perhatian itu, pertahanan Ida nyaris runtuh. Ia menceritakan betapa ia merasa asing di hadapan suaminya sendiri, tentang teh yang tak lagi disentuh, dan tentang jarak yang kian membentang luas. Fani mendengarkan dengan saksama, matanya menatap tajam namun penuh simpati. Sesekali memberikan nasihat agar Ida tetap bersabar dan terus menjadi istri yang sempurna. Namun di tengah curahan hati itu, Ida sempat menangkap kilatan aneh di mata sahabatnya saat nama Juna disebut.
sebuah ekspresi yang sulit diartikan, antara rasa kasihan atau sesuatu yang lebih dalam. Percakapan itu berakhir dengan janji Fanny untuk selalu ada di samping Ida, apapun yang terjadi. Saat mereka berpisah, Ida merasa sedikit lebih ringan, tidak menyadari bahwa di balik keramahan yang baru saja ia terima, ada rahasia yang mulai berakar. Ia pulang dengan harapan baru, mencoba mengubur kecurigaannya dalam-dalam. Namun, ketika ia melangkah masuk ke rumah, matanya tak sengaja menangkap sebuah syal sutra berwarna merah marun tertinggal di sudut sofa ruang tamu. Syal yang sangat ia kenali sebagai milik Fanny, padahal sahabatnya itu mengaku belum sempat berkunjung ke rumahnya sejak minggu lalu. Ketidaktentuan yang membakar rasa percaya itu membuat Ida tertuduk lemas. Jemarinya gemetar saat menyentuh helai kain sutra milik Fanny yang tertinggal di sudut sofa. Otaknya berputar cepat, mencoba mencari pembenaran logis mengapa barang milik sahabatnya bisa berada di sana. Namun logika itu tertutup oleh rasa sesak yang kian mencekik. Untuk mengalihkan kegelisahan yang mulai meracuni pikiran, Ida melangkah menuju gudang kecil di belakang rumah, tempat ia menyimpan barang-barang dari masa lalunya yang telah lama berdebu. Di antara tumpukan kardus tua, ia menemukan sebuah tabung gambar berbahan kulit yang telah kusam. Saat membukanya, aroma kertas lama menyeruak, membawa kembali kenangan tentang ambisinya yang dulu begitu menyala, sebelum ia memutuskan untuk sepenuhnya berbakti pada pernikahan yang kini terasa mulai retak. Sketsa-sketsa desain busana itu tampak begitu hidup. Goresan tangannya di masa kuliah mencerminkan kebebasan yang kini tak lagi ia miliki. Ida menyadari bahwa selama ini ia telah kehilangan jati dirinya demi menjaga kebahagiaan Juna. Namun ironisnya, pengorbanan itu justru dibalas dengan kehampaan. Dengan jemari yang masih bergetar, ia mengambil sebuah pensil dan mencoba meneruskan garis-garis yang terputus pada sebuah rancangan gaun malam yang belum selesai. Ada kepuasan aneh yang menjalar di hatinya. Sebuah percikan semangat yang sempat padam kini perlahan mulai berpijar kembali di tengah kegelapan batinnya. Ia sejenak lupa pada syal merah di ruang tamu, terhanyut dalam dunia imajinasi di mana ia memiliki kendali penuh atas karyanya sendiri. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sekejap ketika suara mobil Juna menderu di halaman depan. Ida bergegas menyembunyikan sketsanya, merasa seolah sedang melakukan sebuah kesalahan besar hanya karena ingin kembali bermimpi. Saat Juna masuk dengan wajah yang tampak sangat lelah, Ida mencoba menyapanya dengan senyum paling tegar yang ia punya. Ia ingin bertanya tentang syal itu, ingin menuntut penjelasan, namun lidahnya mendadak keluh saat melihat sorot mata suaminya yang tampak begitu asing. Sorot mata asing yang terpancar dari wajah Juna malam itu terus membayangi pikiran Ida hingga keesokan harinya, menciptakan kecemasan yang tak bertepi. Saat Juna sudah berangkat ke kantor dan rumah kembali sunyi, Ida memutuskan untuk membersihkan mobil suaminya, sebuah rutinitas yang biasa ia lakukan untuk menunjukkan baktinya. Namun, saat ia merogoh saku di balik kursi penumpang, jemarinya menyentuh sebuah botol kecil berbahan kaca elegan. Itu adalah parfum wanita dengan aroma melati dan vanila yang sangat kuat. Sebuah wangi yang sangat kontras dengan selera parfum Ida yang lebih menyukai aroma kayu cendana yang lembut. Jantungnya berdegup kencang, seolah sedang dipacu, sementara keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Ketegangan itu memuncak ketika ia menemukan secarik nota pembelian perhiasan dari sebuah toko emas ternama yang terselip di sela karpet mobil. Di sana tertera tanggal pembelian yang jatuh pada hari ulang tahun Fanny minggu lalu. Namun Juna sama sekali tidak pernah bercerita tentang kado itu, apalagi memberikan barang serupa kepada istrinya sendiri. Ida berdiri mematung di garasi, menggenggam kertas kecil itu dengan perasaan yang berkecamuk hebat. Ia merasa seperti sedang menyusun kepinan teka-teki yang gambarnya mulai terlihat mengerikan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti duri yang perlahan menusuk ketenangannya, memaksa Ida untuk tidak lagi menutup mata terhadap segala kejanggalan yang ada. Sore harinya saat Juna pulang, Ida mencoba memberanikan diri untuk bertanya dengan nada yang sangat hati-hati, agar tidak memancing amarah. Ia meletakkan botol parfum itu di atas meja makan, menunggu reaksi sang suami dengan napas yang tertahan. Juna tertegun sejenak, namun dengan kecepatan yang luar biasa, ia mengubah raut wajahnya menjadi senyum tenang yang tampak sangat meyakinkan. Ia berdalih bahwa itu adalah kado titipan dari rekan kantornya yang tertinggal. Kebohongan yang tersusun rapi itu justru membuat Ida merasa semakin terasing, karena ia tahu jauh di dalam lubuk hatinya, kejujuran telah lama meninggalkan rumah mereka. Kebohongan yang tersusun rapi itu justru membuat Ida merasa semakin terasing,
hingga sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal masuk ke ponselnya keesokan siang, mengubah keraguan menjadi rasa ingin tahu yang membakar. Pesan itu hanya berisi sebuah alamat kafe kecil di sudut kota dan jam yang spesifik, dengan kalimat penutup yang singkat. Datanglah jika ingin melihat kebenaran yang selama ini kau sangkal. Meski hatinya diliputi ketakutan, Ida memutuskan untuk pergi, mengenakan pakaian paling sederhana agar tidak mencolok. Setibanya di sana, ia memilih meja di pojok yang tersembunyi oleh tanaman hias besar, tempat di mana ia bisa memantau seluruh ruangan tanpa terlihat oleh pengunjung lain. Menit-menit berlalu terasa seperti jam yang menyiksa, sampai akhirnya pintu kafe berdenting dan memunculkan sosok pria yang sangat ia kenal. Juna melangkah masuk dengan langkah ringan, wajahnya yang biasa terlihat tegang kini tampak cerah dan penuh semangat. Tak lama kemudian, seorang wanita menyusul dan langsung duduk di hadapannya. Jantung Ida serasa berhenti berdetak saat melihat Fanny duduk di sana, mengenakan syal merah marun yang tempo hari sempat tertinggal di rumahnya. Mereka tidak tampak seperti dua orang yang sedang membicarakan urusan pekerjaan. Ada binar di mata mereka dan tawa kecil yang saling berbalas. Sebuah keintiman yang sudah lama hilang dari meja makan Ida. Ida mencengkram pinggiran meja kayu di depannya hingga buku-buku jarinya memutih, berusaha menahan isak tangis yang mendesak keluar. Ia menyaksikan bagaimana suaminya memberikan sebuah kotak beludru kecil kepada Fanny, yang disambut dengan binar kebahagiaan yang meluap-luap. Di tengah keramaian kafe yang penuh suara cangkir bersentuhan, Ida merasa dunia di sekitarnya mendadak sunyi senyap. Topeng kesetiaan yang selama ini ia agungkan hancur berkeping-keping di depan matanya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya bukan sekedar tidak peka, melainkan telah sengaja dijadikan penonton dalam sandiwara pengkhianatan yang dimainkan oleh dua orang paling berharga dalam hidupnya. Sandiwara pengkhianatan yang dimainkan oleh dua orang paling berharga itu membuat Ida pulang dengan langkah gontai. Namun, di dalam dadanya, benih ketabahan mulai tumbuh menggantikan kerapuhan. Ia tidak ingin gegabah. Ia butuh memastikan sejauh mana topeng yang dipakai Fanny akan terus bertahan di hadapannya. Keesokan harinya, Ida sengaja mengundang Fanny datang ke rumah untuk sekadar minum teh sore, sebuah jebakan halus yang disusun dengan ketenangan yang luar biasa. Saat Fanny duduk di sofa dengan senyum manis yang kini tampak begitu palsu, Ida memperhatikannya dengan saksama, mencari celah di balik kata-kata penuh perhatian yang terus mengalir dari bibir sahabatnya itu. "Kamu terlihat lebih tenang hari ini, Ida. Apa hubunganmu dengan Juna sudah membaik?" tanya Fanny sambil menyesap tehnya. Sorot matanya tampak menyelidik. Ida tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Lalu ia mengeluarkan sebuah bros kecil dari sakunya, sebuah aksesoris yang ia ambil diam-diam dari kotak beludru di kafe kemarin saat mereka tak melihat. Ida meletakkannya di atas meja, tepat di depan Fanny, sambil tetap mempertahankan kontak mata yang tajam. Seketika, raut wajah Fanny berubah tegang. Meski ia berusaha keras menutupinya dengan tawa kecil yang terdengar dipaksakan. Ia mulai memberikan jawaban-jawaban penuh teka-teki, berkilah bahwa bros itu tampak sangat umum dan bisa dimiliki oleh siapa saja. Ketegangan di ruang tamu itu semakin pekat saat Ida menyebutkan tentang aroma melati yang kini melekat kuat di ruangan tersebut. Fanny tampak mulai tidak nyaman. Jari-jarinya terus memainkan ujung pakaiannya dengan gelisah. Tidak ada teriakan atau keributan, hanya ada aura dingin yang membeku di antara mereka berdua. Ida menyadari bahwa kejujuran telah menjadi barang langka di rumah ini. Saat Fanny berpamitan pergi dengan alasan ada urusan mendadak, Ida menatap punggung sahabatnya itu dengan perasaan hampa. Ia tahu bahwa mulai detik ini, ia tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Dan pertahanan terakhirnya untuk mempertahankan rumah tangga ini telah retak sepenuhnya, menyisakan puing-puing kepercayaan yang tak mungkin lagi bisa disatukan kembali. Puing-puing kepercayaan yang tak mungkin lagi bisa disatukan kembali itu membuat Ida terjaga sepanjang malam, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang terus berputar mencari kepastian. Ia menyadari bahwa pengamatan sekilas tidaklah cukup untuk menghadapi pengkhianatan yang begitu rapi tersusun. Maka ia memutuskan untuk memeriksa tablet kerja Juna yang tertinggal di ruang kerja pribadi suaminya. Dengan tangan bergetar dan jantung yang berdegup kencang, Ida mencoba memasukkan kombinasi angka yang selama ini ia anggap sebagai tanggal bersejarah mereka, namun gagal.
Baru pada percobaan ketiga, saat ia memasukkan tanggal kelahiran Fanny, layar itu terbuka lebar, memamerkan kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi di balik dinding enkripsi. Di dalam aplikasi pesan singkat yang tersembunyi, Ida menemukan ribuan percakapan digital yang merangkai kronologi pengkhianatan selama 2 tahun terakhir. Setiap baris kalimat yang ia baca terasa seperti hantaman ombak yang menghancurkan benteng pertahanannya. Di sana, Juna dan Fanny membicarakan rencana-rencana masa depan, liburan rahasia yang mereka lakukan saat Juna mengaku sedang dinas luar kota, hingga benhimango mereka menertawakan kepolosan Ida yang selalu percaya pada setiap kebohongan mereka. Rekaman hati yang terekam dalam bentuk teks itu mengungkap sisi gelap Juna yang tidak pernah Ida bayangkan sebelumnya. Pria itu bukan hanya tidak setia, tetapi juga secara aktif merancang strategi agar Ida tetap diam dalam ketidaktahuannya. Air mata Ida jatuh membasahi layar kaca dingin itu, namun kali ini bukan air mata kesedihan yang lemah, melainkan air mata kemarahan yang membakar. Setiap bukti yang ia temukan kini ia salin dan pindahkan ke penyimpanan awan miliknya sendiri sebagai senjata di masa depan. Ia tidak lagi merasa perlu untuk menangis terseduh-seduh di hadapan mereka berdua. Kesadaran baru merayap di benaknya bahwa cinta yang ia berikan selama ini telah jatuh ke tangan orang yang salah. Di balik remang lampu ruang kerja, Ida bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Meski kebenaran yang baru saja ia bongkar terasa jauh lebih pahit dari empedu yang paling pekat sekalipun. Kebenaran yang baru saja ia bongkar terasa jauh lebih pahit dari empedu yang paling pekat sekalipun, membuat Ida terduduk di lantai ruang kerja yang dingin dengan tubuh yang mendadak mati rasa. Seluruh sendi kehidupannya seolah lepas satu demi satu, meninggalkan rasa hancur yang begitu masif, hingga ia bahkan tidak sanggup untuk sekadar berteriak. Selama ini, ia menganggap rumah ini sebagai tempat paling aman di dunia. Namun ternyata, setiap sudutnya telah dinodai oleh jejak-jejak dusta yang terstruktur. Ia menatap dinding yang penuh dengan foto-foto kenangan mereka, yang kini tampak seperti pajangan museum penuh kebohongan yang mengerikan. Kesadaran bahwa orang yang ia layani dengan sepenuh jiwa, tega mentertawakan ketulusannya bersama sahabatnya sendiri adalah puncak dari rasa sakit yang tak terlukiskan. Kehancuran emosional itu perlahan mencapai titik jenuh, memaksa Ida untuk berhenti meratapi nasib dan mulai berpikir jernih demi kelangsungan hidupnya. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh menunjukkan guncangan batinnya sedikit pun di depan Juna. Ia harus menjadi aktris yang lebih hebat dari suaminya untuk saat ini. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merapikan kembali ruang kerja itu, memastikan tidak ada jejak sedikit pun bahwa ia telah menyentuh rahasia gelap di dalam tablet tersebut. Sambil menyeka sisa air mata, ia menatap bayangannya di kaca jendela yang gelap, melihat sosok wanita yang selama ini terlalu lemah, dan kini dipaksa oleh keadaan untuk menjadi baja yang tak tertandingi. Langkah pertama yang ia ambil adalah menghubungi seorang pengacara kenalan lamanya melalui jalur pribadi, memastikan bahwa setiap aset dan haknya terlindungi sebelum badai konfrontasi dimulai. Ia mulai memetakan rencana pelarian dan kebangkitan, menyusun strategi untuk keluar dari lingkaran setan ini tanpa harus kehilangan kehormatannya. Ida paham bahwa membalas dendam dengan cara yang rendah hanya akan mengotori jiwanya. Maka ia memilih jalan yang lebih elegan, meraih kembali kemandiriannya yang telah lama dirampas. Di tengah kesunyian malam yang mencekam, Ida mulai mengemas emosinya ke dalam sebuah kotak besi di dalam hatinya, bersiap untuk menjalani hari-hari penuh sandiwara hingga saat yang tepat untuk melepaskan diri itu tiba. Di tengah kesunyian malam yang mencekam, Ida mulai mengemas emosinya ke dalam sebuah kotak besi di dalam hatinya, hingga fajar menyingsing dan membawanya pada sebuah pameran seni rupa yang menjadi pelarian sementaranya dari sesak yang menghimpit. Mengenakan kerudung berwarna pastel yang anggun, ia melangkah di antara lukisan-lukisan megah, mencoba mencari sisa-sisa kedamaian yang masih tersisa di dunia ini. Sambil berjalan, ia mengeluarkan buku sketsa kecil dari tasnya. Tanpa sadar, jemarinya mulai menari mengikuti garis-garis abstrak di hadapannya. Namun, karena pikirannya yang masih terbagi, buku itu tergelincir dari genggamannya saat seseorang tak sengaja berpapasan dengannya di tengah koridor yang mulai ramai oleh pengunjung. Seorang pria dengan setelan jas abu-abu gelap yang rapi segera membungkuk, mengambilkan buku tersebut sebelum Ida sempat meraihnya. Saat pria itu melihat lembaran yang terbuka, langkahnya terhenti, matanya terpaku pada detail desain gaun yang Ida gambar dengan penuh perasaan.
Garis-garis ini memiliki jiwa yang sangat kuat. Jarang sekali saya melihat bakat sedetail ini di pameran umum. Ucap pria itu sambil mengangsurkan duku tersebut dengan sopan. Ida mendongak, mendapati sepasang mata tajam namun teduh milik Andra, seorang pengusaha yang dikenal sebagai kurator bakat-bakat baru di industri kreatif. Ida hanya mampu mengangguk kecil, merasa sedikit canggung sekaligus terkejut karena ada orang asing yang mampu melihat keindahan di balik karyanya yang selama ini dianggap Juna sebagai sekadar hobi pengisi waktu. Pertemuan singkat itu memberikan getaran aneh yang membangkitkan harapan baru dalam sanubari Ida. Andra tidak memberikan rayuan, melainkan kartu nama dengan ajakan profesional untuk membicarakan potensi karyanya lebih lanjut jika Ida merasa siap untuk melangkah ke dunia industri. Bagi Ida, ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah pertanda dari semesta bahwa ada pintu yang terbuka saat pintu rumah tangganya mulai tertutup rapat. Ia menggenggam kartu nama itu erat-erat, merasakan sebuah percikan semangat yang mulai mengalir di nadinya, seolah takdir sedang membisikkan bahwa cahaya kesuksesan yang ia impikan kini tidak lagi terasa sejauh bintang di langit. Ia menggenggam kartu nama itu erat-erat, merasakan sebuah percikan semangat yang mulai mengalir di nadinya, namun kenyataan pahit kembali menyambut saat ia menginjakkan kaki di teras rumah yang terasa semakin menyesakan. Di ruang tengah, Juna sedang duduk santai sambil menyesap kopi, seolah tidak terjadi apa-apa. Sebuah pemandangan yang kini membuat lambung Ida terasa bergejolak karena muak. Suaminya itu kemudian mulai membicarakan tentang rencana makan malam perayaan kenaikan jabatannya bulan depan, di mana Ida diminta untuk hadir mengenakan gaun yang paling mahal, guna menjaga citra sang suami di depan para koleganya. Ida berdiri mematung, mendengarkan setiap instruksi Juna yang terdengar seperti perintah kepada seorang bawahan, bukan permintaan kepada seorang pasangan hidup. Pilihan sulit kini membentang di hadapannya. Apakah ia harus terus bersandiwara dalam kemewahan yang palsu ini demi status sosial? Ataukah ia harus mengambil risiko besar dengan melangkah pergi hanya berbekal kartu nama dari Andra? Logikanya berbisik bahwa meninggalkan rumah ini berarti ia akan kehilangan kenyamanan finansial yang selama ini ia nikmati tanpa perlu bekerja keras. Namun, hatinya meneriakkan sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu kerinduan akan kebebasan dan harga diri yang telah lama tergadai oleh janji-janji manis yang ternyata kosong. Ida menatap cermin di lorong rumah, menyadari bahwa jika ia memilih bertahan, maka ia secara perlahan sedang membunuh jiwanya sendiri demi memuaskan ego pria yang bahkan tidak menghargainya. Malam itu, saat Juna telah terlelap, Ida kembali membuka buku sketsanya dan menyandingkannya dengan kartu nama Andra di bawah cahaya lampu meja yang temaram. Ia tahu bahwa melangkah keluar dari zona nyaman ini akan sangat melelahkan dan penuh kerikil tajam. Namun ia juga tahu bahwa takdir tidak akan memberinya jalan keluar jika ia tidak berani mengambil langkah pertama. Dengan ketetapan hati yang bulat, ia mulai menyusun daftar prioritas dan mengumpulkan keberanian yang tersisa. Ia tidak ingin lagi menjadi sekadar bayangan di balik kesuksesan Juna. Ia ingin menjadi cahaya bagi dirinya sendiri. Meski itu artinya, ia harus menghadapi badai yang mungkin akan memorak-porandakan seluruh hidupnya dalam waktu dekat. Ia tidak ingin lagi menjadi sekadar bayangan di balik kesuksesan Juna. Ia ingin menjadi cahaya bagi dirinya sendiri. Sehingga sebuah rencana matang pun disusun untuk mengakhiri segala kepalsuan ini dalam sebuah perjamuan yang tak terlupakan. Ida menghabiskan sepanjang siang dengan memasak hidangan favorit Juna. Aroma bumbu dapur memenuhi setiap sudut rumah, menciptakan kesan seolah-olah semuanya telah kembali normal. Ia juga mengirimkan pesan kepada Fanny, mengundangnya untuk bergabung dengan alasan ingin merayakan persahabatan mereka yang telah terjalin lama. Ketika senja mulai melarut dan keduanya duduk mengelilingi meja makan yang tertata indah, Ida menatap mereka satu persatu dengan ketenangan yang menghujam. Sementara Juna dan Fanny sesekali saling melempar pandang penuh arti yang mereka kira tak tertangkap oleh mata Ida. Suasana yang awalnya hangat perlahan berubah menjadi kaku saat Ida meletakkan sebuah amplop coklat besar di tengah meja, tepat di samping piring porselen yang mahal. Dengan tangan yang kini tidak lagi bergetar, ia mengeluarkan lembar demi lembar hasil cetakan percakapan digital yang ia temukan,
beserta salinan nota perhiasan dan botol parfum yang tempo hari ia temukan di mobil. Wajah Juna seketika memucat, sementara Fanny tersedak oleh minumannya sendiri. Mata mereka membelalak, menatap bukti-bukti yang tidak bisa lagi disangkal. Tidak ada teriakan histeris dari mulut Ida. Ia hanya berbicara dengan nada rendah, namun penuh penekanan, membedah setiap pengkhianatan yang telah mereka lakukan di belakang punggungnya dengan sangat mendetail. Kalian pikir ketulusanku adalah kelemahan yang bisa kalian tertawakan, tapi hari ini aku mengembalikan semua kehinaan ini kepada pemiliknya, ucap Ida sambil berdiri dengan anggun. Di meja makan itu, emosi meledak bukan lewat kata-kata kotor, melainkan melalui kebenaran yang menghantam telak harga diri mereka. Juna mencoba meraih tangan Ida untuk memohon penjelasan, namun Ida menepisnya dengan gerakan yang mantap, menunjukkan bahwa ikatan di antara mereka telah putus secara permanen. Ruang makan itu kini terasa seperti medan konfrontasi besar, di mana Ida berhasil merebut kembali kendali atas hidupnya, meninggalkan Juna dan Fanny yang terperangkap dalam rasa malu yang tak berujung, di bawah cahaya lampu kristal yang mendadak terasa menyilaukan. Ruang makan itu kini terasa seperti medan konfrontasi besar, di mana Ida berhasil merebut kembali kendali atas hidupnya, meninggalkan Juna dan Fanny yang terperangkap dalam rasa malu yang tak berujung, di bawah cahaya lampu kristal yang mendadak terasa menyilaukan. Juna berdeham, mencoba mengumpulkan sisa-sisa wibawanya yang telah hancur, lalu mulai mengeluarkan serangkaian pembelaan diri yang terdengar begitu dangkal di telinga Ida. Pria itu berdalih bahwa tekanan pekerjaan yang luar biasa telah membuatnya mencari pelarian sesaat, dan bahwa apa yang ia lakukan dengan Fanny hanyalah sebuah kekilafan yang tidak memiliki apa-apun jika dibandingkan dengan rumah tangga mereka. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut Juna justru semakin mempertegas betapa rendahnya ia memandang komitmen yang selama ini mereka bangun. Di sisi lain meja, Fanny yang semula tampak terpojok, tiba-tiba mengubah raut wajahnya. Senyum manis sahabat yang selama ini ia pakai kini hilang, digantikan oleh tatapan dingin yang penuh ambisi. Ia tidak lagi mencoba meminta maaf, melainkan mulai menunjukkan sisi aslinya yang sangat kompetitif dan haus akan pengakuan. Fanny dengan lantang menyatakan bahwa ia jauh lebih memahami ambisi Juna daripada Ida, yang menurutnya hanya sibuk dengan urusan domestik yang membosankan. Pengakuan yang menyakitkan itu justru menjadi momen pencerahan bagi Ida. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak hanya dikhianati oleh seorang suami, tetapi juga oleh seorang wanita yang memendam rasa iri yang sangat besar terhadap kehidupannya. Ida mendengarkan semua itu dengan kepala tegak, tidak membiarkan satu kata pun dari mereka meruntuhkan martabatnya yang baru saja ia temukan kembali. Ia melihat bagaimana Juna tampak goyah di antara rasa bersalah kepada istrinya dan tarikan pesona Fanny yang manipulatif. Tidak ada umpatan yang keluar dari bibir Ida, hanya sebuah pernyataan tegas bahwa ia tidak akan pernah lagi menjadi penonton dalam drama kehidupan mereka yang beracun. Ia berdiri, meninggalkan kursi yang selama ini menjadi tempatnya mengabdi, dan menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki kuasa sedikit pun atas masa depannya. Ia berdiri, meninggalkan kursi yang selama ini menjadi tempatnya mengabdi, dan menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki kuasa sedikit pun atas masa depannya. Tanpa menunggu balasan atau permintaan maaf yang terlambat, Ida melangkah mantap menuju kamar utama. Bukan untuk mencari perlindungan, melainkan untuk mengambil satu-satunya benda yang masih memiliki nilai di matanya, buku sketsa dan beberapa potong pakaian sederhana. Juna mencoba mengejarnya. Suaranya terdengar parau memanggil nama Ida berkali-kali, namun langkah kaki wanita itu tidak sedikit pun melambat. Baginya, setiap inci dari rumah mewah ini kini terasa seperti penjara yang berlapis emas, dan ia sudah tidak sabar untuk menghirup udara kebebasan di luar sana. Ida melewati koridor panjang yang dihiasi foto-foto palsu kebahagiaan mereka tanpa menoleh sedikit pun, seolah-olah ia sedang menghapus seluruh sejarah hidupnya dalam hitungan detik. Di depan pintu besar kayu jati yang menjadi saksi bisu kedatangannya sebagai pengantin 7 tahun lalu, ia berhenti sejenak, hanya untuk meletakkan kunci rumah di atas meja konsol. Tidak ada air mata yang tumpah saat ia menarik napas panjang dan melangkah keluar menuju kegelapan malam yang hanya diterangi lampu jalanan. Dunia di luar sana tampak begitu luas dan menakutkan, namun Ida merasa jauh lebih hidup daripada saat ia berada di dalam dekapan kepalsuan Juna.
Ia memanggil taksi daring dan duduk di kursi belakang dengan tas kain yang ia dekap erat di pangkuan. Saat kendaraan itu mulai bergerak menjauh, Ida menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Ia bukan lagi Ida yang lemah dan penurut, melainkan seorang pejuang yang baru saja memenangkan pertempuran batin paling hebat dalam hidupnya. Meski ia tidak tahu di mana ia akan bermalam atau bagaimana ia akan makan esok hari, ada kedamaian yang luar biasa merayap di hatinya. Ia telah melepaskan belenggu yang selama ini menahannya, dan kini dengan buku sketsa di tangannya, ia siap menuliskan bab baru yang sepenuhnya ia kendalikan sendiri. Meskipun realitas yang menyambutnya di depan mata ternyata jauh lebih keras dari yang dibayangkan. Ida kini menempati sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota, tempat di mana suara bising kendaraan dan aroma jelaga menjadi pengganti kesunyian mewah yang dulu ia miliki. Tabungan pribadinya yang tidak seberapa mulai terkuras habis untuk biaya hidup sehari-hari, memaksa Ida untuk bergerak cepat mencari sumber penghasilan. Dengan penuh harapan, ia mendatangi satu demi satu butik dan rumah mode, membawa portofolio berisi karya-karyanya. Namun yang ia dapatkan hanyalah gelengan kepala dan penolakan halus, dengan alasan desainnya dianggap terlalu idealis atau kurang mengikuti tren pasar yang ada. Ujian kemandirian itu terasa semakin berat saat perutnya mulai sering keroncongan, dan tumpukan tagihan mulai datang menghampiri pintu kamarnya yang kayu pintunya sudah mulai lapuk. Ada saat-saat di mana ia terduduk di bawah lampu bohlam yang remang-remang, menatap jemarinya yang lecet karena terlalu banyak menggambar, dan bertanya-tanya apakah keputusannya untuk pergi adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, ia teringat akan tatapan meremehkan dari Fanny dan sikap angkuh Juna yang seketika membakar kembali semangatnya untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ida mulai mengurangi porsi makannya, lebih memilih menghabiskan uang yang tersisa untuk membeli kertas dan pensil berkualitas demi menyempurnakan rancangan terbarunya. Di titik terendah itu, Ida belajar untuk menghargai setiap keping recehan yang ia punya, serta kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan materi. Ia mulai menawarkan jasa menjahit pakaian kecil-kecilan bagi warga sekitar hanya agar bisa menyambung hidup, sambil terus mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan kreatif. Kegigihannya diuji hingga batas maksimal, namun ia menolak untuk menyerah pada keadaan yang mencekik. Meski raga terasa lelah dan dunia seolah terus memojokkannya, Ida tetap menjaga mimpinya agar tetap hidup, percaya bahwa setiap penolakan yang ia terima hanyalah sebuah proses penempaan sebelum ia benar-benar siap untuk bersinar di panggung yang lebih besar kelak. Meski raga terasa lelah dan dunia seolah terus memojokkannya, Ida tetap menjaga mimpinya agar tetap hidup. Hingga suatu sore yang mendung, sebus mobil hitam elegan berhenti tepat di depan kedai jahit kecil tempatnya menitipkan jasa. Pintu kendaraan itu terbuka, menampakkan sosok Andra yang tampil karismatik, pria yang pernah ia temui di pameran seni beberapa waktu lalu. Andra tidak datang untuk memberikan belas kasihan atau sekadar basa-basi. Ia datang membawa sebuah katalog mode internasional yang di dalamnya terselip salah satu kartu nama Ida yang sudah mulai usang. Ternyata selama ini Andra terus memantau pergerakan Ida dan merasa bahwa bakat yang dimiliki wanita itu terlalu berharga untuk terkubur dalam debu kesedihan di pinggiran kota. Andra menawarkan sebuah posisi sebagai kepala desainer untuk proyek kolaborasi besar di perusahaan miliknya. Sebuah kesempatan emas yang selama ini hanya berani Ida bayangkan dalam tidur lelapnya. Bukan sebuah bantuan cuma-cuma, melainkan sebuah kontrak profesional yang menuntut dedikasi dan kreativitas tinggi tanpa batas. Ida sempat ragu, menatap jemarinya yang kini tak lagi halus karena kerja keras, namun sorot mata Andra yang penuh keyakinan memberikan suntikan energi yang luar biasa bagi sanubarinya. Ia menyadari bahwa inilah pintu takdir yang selama ini ia ketuk dengan penuh kesabaran di tengah badai pengkhianatan yang sempat menghancurkan mentalnya. Tanpa membuang waktu, Ida menerima tantangan tersebut dan segera memindahkan seluruh energinya ke dalam studio kerja yang modern dan inspiratif. Ia mulai merancang koleksi busana yang menggabungkan keanggunan tradisional dengan sentuhan modernitas yang berani, mencerminkan perjalanan hidupnya sendiri yang penuh liku. Kerja kerasnya yang dulu tidak dihargai oleh Juna, kini mendapatkan panggung yang layak di bawah bimbingan Andra yang sangat menghormati profesionalisme. Kebangkitan ini bukan sekedar tentang karir, melainkan tentang Ida yang berhasil menemukan kembali potongan jiwanya yang hilang, bersiap untuk membuktikan pada dunia
bahwa sebuah bunga bisa mekar jauh lebih indah setelah dihantam badai yang paling hebat sekalipun. Kebangkitan ini bukan sekadar tentang karir, melainkan tentang Ida yang berhasil menemukan kembali potongan jiwanya yang hilang. Hingga akhirnya, hari yang dinantikan tiba saat koleksi busananya meluncur di panggung peragaan busana paling bergengsi di ibu kota. Di bawah sorot lampu panggung yang megah, satu demi satu model melangkah anggun, mengenakan desain karya Ida yang memukau setiap mata yang memandang. Tepuk tangan riuh pecah memenuhi ruangan saat Ida muncul di akhir acara, membungkuk rendah dengan air mata haru yang menggenang di sudut matanya. Esok harinya, nama Ida menjadi perbincangan hangat di berbagai media mode sebagai desainer berbakat yang berhasil menciptakan tren baru dengan karakter yang kuat dan penuh makna. Kesuksesan besar itu ternyata sampai ke telinga Juna, yang kini tengah terduduk lesu di kantornya yang mulai terasa sepi dan suram. Tanpa dukungan Ida yang selama ini mengurus segala detail hidupnya, karir Juna mulai merosot tajam karena ia kehilangan fokus dan semangat kerja. Hubungannya dengan Fanny pun tidak seindah yang ia bayangkan. Tanpa adanya tantangan untuk berselingkuh, hubungan mereka justru dipenuhi dengan pertengkaran tentang uang dan ego yang saling berbenturan. Juna menatap layar televisinya, melihat sosok Ida yang kini tampil begitu berkelas dan berwibawa di samping Andra, sebuah pemandangan yang mengirimkan rasa sesak luar biasa ke dalam dadanya. Penyesalan mulai merayap seperti racun di dalam pikiran Juna, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segenggam kerikil yang kini justru melukainya. Ia mencoba menghubungi Ida berkali-kali, mengirimkan pesan-pesan penuh permohonan agar bisa bertemu kembali walau hanya sebentar. Namun, Ida yang sekarang bukan lagi wanita yang bisa dimanipulasi dengan kata-kata manis. Ia telah menjelma menjadi sosok bintang yang bersinar terang, jauh di atas jangkauan masa lalu Juna yang kelam. Sementara Juna tenggelam dalam rasa kehilangan, Ida terus melangkah maju dengan kepala tegak, menikmati buah dari ketabahan dan kerja kerasnya yang kini telah diakui oleh dunia. Sementara Juna tenggelam dalam rasa kehilangan, Ida terus melangkah maju dengan kepala tegak. Hingga suatu sore yang tenang, ia mendapati sosok pria dari masa lalunya itu sudah berdiri menunggu di lobi kantornya yang megah. Juna tampak jauh berbeda dari pria angkuh yang dulu pernah meremehkannya. Bahunya nampak merosot dan guratan kelemahan terpahat jelas di wajahnya yang kini terlihat lebih tua. Saat mata mereka bertemu, Juna melangkah maju dengan ragu, mencoba merangkai kata-kata permohonan maaf yang telah ia siapkan berhari-hari. Ia mengiba, menceritakan betapa hancurnya hidupnya sejak Ida pergi, dan betapa ia menyesal telah membiarkan Fanny menghancurkan keutuhan rumah tangga mereka yang dulu damai. Ida mendengarkan semua keluh kesah itu dengan ekspresi wajah yang datar, namun tetap menunjukkan kesopanan yang berkelas. Ia tidak merasakan amarah yang membuncah, tidak juga merasakan kerinduan yang mendalam. Yang tersisa hanyalah rasa iba seolah ia sedang menatap orang asing yang sedang tersesat. Ketika Juna mulai mengajak untuk kembali merajut hubungan dan memulai semuanya dari awal, Ida menarik napas panjang dan memberikan jawaban yang sangat bijak. Ia menyatakan bahwa memaafkan adalah sebuah keharusan baginya agar ia bisa hidup dengan tenang. Namun kembali pada hubungan yang telah hancur adalah sebuah kemunduran yang tidak akan pernah ia ambil dalam hidupnya yang sekarang. Aku berterima kasih pada pengkhianatanmu, Juna, karena tanpa luka itu, aku mungkin tidak akan pernah memiliki keberanian untuk menjadi wanita sehebat ini. Ucap Ida dengan nada yang sangat tenang namun sangat tegas. Ia menutup percakapan itu dengan mendoakan agar Juna bisa menemukan kedamaiannya sendiri, lalu berbalik pergi tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Di ujung koridor, Andra sudah menunggu dengan senyum bangga, menyambut Ida dengan kehangatan yang tulus. Ida menyadari bahwa takdir telah mengganti semua air matanya dengan kebahagiaan yang jauh lebih bernilai, dan cintanya kini telah berlabuh pada tempat yang benar-benar menghargai keberadaannya sebagai manusia seutuhnya. Ida menyadari bahwa takdir telah mengganti semua air matanya dengan kebahagiaan yang jauh lebih bernilai, dan cintanya kini telah berlabuh pada tempat yang benar-benar menghargai keberadaannya sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia merasa perlu untuk menuntaskan segala urusan legal yang masih tersisa. Beberapa hari kemudian, ia melangkah masuk ke ruang pengadilan dengan ketenangan seorang pemenang, bukan sebagai korban yang meratapi nasib. Proses perceraian yang selama ini ia tunda akhirnya mencapai putusan akhir, secara resmi memutus tali ikatan yang selama ini terasa seperti rantai yang berat.
Di sana, ia kembali bertemu dengan Fanny yang tampak pucat dan tidak lagi memiliki pancaran ambisi yang dulu sempat ia banggakan saat konfrontasi di meja makan. Tidak ada kata-kata tajam yang terlontar saat mereka berpapasan di koridor pengadilan yang dingin. Ida hanya menatap mantan sahabatnya itu dengan sorot mata yang penuh pengampunan. Sebuah bentuk pembebasan bagi dirinya sendiri agar tidak ada lagi kebencian yang tersisa dalam batinnya. Ia menyadari bahwa menyimpan dendam hanya akan membuat dirinya terus terikat pada masa lalu yang kelam. Sementara masa depannya kini sudah bercahaya begitu terang. Dengan satu tanda tangan terakhir di atas dokumen negara, Ida secara resmi melepaskan nama belakang Juna dan kembali menggunakan namanya sendiri dengan penuh kebanggaan. Seolah ia baru saja lahir kembali ke dunia sebagai individu yang utuh. Sepulangnya dari sana, Ida memutuskan untuk menyumbangkan sebagian besar barang-barang mewah dari masa lalunya yang masih tersimpan di gudang kepada panti asuhan dan lembaga amal. Ia ingin memulai lembaran baru dengan energi yang bersih, hanya dikelilingi oleh benda-benda yang memiliki makna positif bagi pertumbuhannya. Di kamarnya yang baru, yang kini dipenuhi dengan cahaya matahari dan aroma bunga segar, Ida duduk di depan meja kerjanya yang luas. Ia mengambil sebuah penghapus dan membersihkan sisa-sisa sketsa lama yang masih penuh dengan keraguan, lalu mulai menggoreskan garis baru yang lebih berani dan visioner. Ia telah benar-benar menutup buku lama yang penuh luka, siap untuk menuliskan narasi baru yang tidak lagi ditentukan oleh pengkhianatan orang lain. Ia telah benar-benar menutup buku lama yang penuh luka, siap untuk menuliskan narasi baru yang tidak lagi ditentukan oleh pengkhianatan orang lain. Hingga sebuah undangan makan malam eksklusif di atas atap gedung tertinggi di kota, membawa hidupnya pada puncak kebahagiaan yang tak terduga. Andra menunggunya di sana, di bawah payung bintang-bintang yang berpijar, dengan latar belakang lampu kota yang berkelap-kelip seperti hamparan permata. Pria itu menatap Ida bukan hanya sebagai rekan bisnis yang sukses, melainkan sebagai sosok wanita luar biasa, yang telah berhasil menaklukkan badai terdahsyat dalam hidupnya dengan keanggunan yang tak tertandingi. Suasana malam itu begitu syahdu. Hanya ada alunan musik instrumen yang lembut dan desir angin yang membawa aroma kebebasan yang selama ini Ida rindukan. Di sela jamuan makan malam tersebut, Andra menggenggam jemari Ida dengan penuh rasa hormat, seolah sedang menyentuh karya seni yang paling berharga. Ia mulai mengutarakan kekagumannya yang telah lama ia simpan sejak pertemuan pertama mereka di pameran seni kala itu. Andra berjanji bahwa ia tidak akan pernah menjadi penghalang bagi ambisi Ida. Sebaliknya, ia ingin menjadi pelabuhan yang paling aman dan pendukung utama bagi setiap mimpi yang ingin Ida wujudkan di masa depan. Tidak ada paksaan atau dominasi, hanya ada tawaran kebersamaan yang setara, sebuah bentuk cinta yang jauh dari kata mengekang. Puncaknya, Andra mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin dengan desain yang sangat sederhana namun elegan, sebuah simbol komitmen yang tulus. Sambil berlutut dengan satu kaki, ia meminta Ida untuk mendampingi langkahnya menuju hari esok yang lebih cerah. Air mata kebahagiaan yang kali ini terasa manis membasahi pipi Ida saat ia menganggukkan kepala sebagai jawaban. Di titik ini, Ida menyadari bahwa takdir tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Ia hanya sedang dipersiapkan melalui rasa sakit untuk bisa menghargai kebahagiaan sejati yang kini ada di depan mata. Malam itu menjadi saksi bisu bahwa setelah kegelapan yang paling pekat, fajar akan selalu membawa cahaya yang jauh lebih indah bagi mereka yang berani untuk bangkit. Malam itu menjadi saksi bisu bahwa setelah kegelapan yang paling pekat, fajar akan selalu membawa cahaya yang jauh lebih indah bagi mereka yang berani untuk bangkit. Dan kini, Ida berdiri di puncak menara kesuksesannya sendiri dengan hati yang telah sepenuhnya pulih. Beberapa bulan kemudian, Ida meresmikan yayasan seni miliknya yang didedikasikan untuk membantu wanita-wanita yang kehilangan harapan agar bisa menemukan kembali bakat dan kemandirian mereka. Di acara pembukaan yang megah itu, ia tidak lagi tampil sebagai sosok yang terluka, melainkan sebagai mentor yang menginspirasi. Di sudut ruangan, ia sempat melihat Juna dan Fanny yang kini menjalani hidup dengan penuh keterbatasan, menatapnya dari kejauhan dengan raut wajah yang penuh penyesalan. Namun, Ida hanya membalasnya dengan sebuah senyuman kecil, sebuah senyum tanda bahwa ia telah benar-benar merelahkan masa lalu. Ida melangkah menuju podium, menatap ratusan pasang mata yang menanti kata-katanya. Ia tidak berbicara tentang dendam,
melainkan tentang kekuatan untuk mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Ia berpesan bahwa pengkhianatan bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan sebuah babak transisi yang memaksa seseorang untuk tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Suaranya terdengar stabil dan menyejukkan, menegaskan bahwa takdir tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, asalkan kita memiliki keberanian untuk melepaskan apa yang memang bukan milik kita. Di barisan terdepan, Andra menatapnya dengan binar kebanggaan yang tak luntur, memberikan kekuatan moral yang selama ini Ida impikan dari seorang pasangan. Acara ditutup dengan peluncuran buku biografi Ida yang berjudul Terbit Setelah Badai, yang seluruh keuntungannya didonasikan untuk kegiatan sosial. Saat ia melangkah keluar dari gedung, langit senja berwarna jingga keemasan menyambutnya, seolah alam semesta sedang memberikan tepuk tangan atas perjuangannya. Ida menyadari bahwa segala yang ia miliki sekarang, karir yang gemilang, cinta yang tulus dan kedamaian batin, adalah buah dari pilihannya untuk tetap berjalan di saat kakinya terasa begitu berat. Ceritanya menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan terbesar bukanlah saat kita tidak pernah jatuh, melainkan saat kita mampu berdiri tegak dan meraih mimpi-mimpi yang sempat terkubur di bawah puing-puing keputusasaan.